Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yelman Sampo. Saya mahasiswa semester 6 dengan NPM 922 11407133 Saya mahasiswa Universitas Hintu Marosoposo, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pelajar dalam tugas mata kuliah analisis pembangunan dan usaha pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Andri Amalial Managanta, SP, MSI. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Andri Amalial Managanta, SP, MSI, yang sudah memberikan tugas ini kepada kami mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan critical thinking kami dan kemampuan kami dalam membuat narasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal tentang analisis kelayakan dan pembangunan usaha rumah makan kerabu jantan. Jurnal ini ditulis oleh Gary Anugrah Dwi Putra pada tahun 2017, program studi teknik industri, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Ini adalah hasil resume atau ringkasan mengenai jurnal analisis kelayakan pengembangan usaha rumah makan kerabu jantan. Mari kita simak dan kita dengarkan. Bagian pendahuluan. Pada saat ini perkembangan bisnis kuliner sudah semakin berkembang pesat. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya pengusaha makanan yang telah membuka usaha atau cabang di berbagai tempat di Indonesia dan di Cilegon khususnya. Kota Cilegon sebagai kota industri yang sangat besar, maka akan banyak sekali jumlah karyawan yang bekerja pada industri-industri di Cilegon. Berkembangnya industri di Cilegon, maka bidang pendidikan juga akan berkembang. Jumlah siswa di Cilegon juga akan semakin banyak berkembang sesuai dengan berkembangnya industri di Cilegon. Pada saat ini, Rumah Makan Kerabu Jantan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha pada bidang makanan. Namun, Rumah Makan Kerabu Jantan memiliki permasalahan tentang apakah rencana pengembangan usahanya dapat memberikan kelayakan bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang. Penelitian kelayakan usaha telah banyak dilakukan, seperti penelitian pertama dilakukan oleh Latuni 2010, penelitian kedua dilakukan oleh Nugroho Bakar dan Fitria 2014, penelitian ketiga dilakukan oleh Ferdiansa Bakar dan Fitria 2013. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Kerabu Jantan di Cilegon, Banten. Pada tahap identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Rumah Makan Kerabu Jantan. Aspek pasar. Pengembangan usaha berhubungan dengan pangsa pasar pemilik usaha. Salah satu alat yang digunakan dalam pertimbangan pengembangan adalah analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan kelayakan usaha berdasarkan strengths, weakness, opportunities, dan threats. Atau menurut Amalia Hidayat dan Budiatmo 2012. Aspek finansial. Aspek finansial dilihat dari profitabilitas dan kemampuan menyediakan keuangan dengan segala konsekuensinya, menurut Sabana 2015. Penelitian ini berfokus pada analisis investasi. Apa itu analisis investasi? Analisis investasi merupakan analisis modal yang harus dikeluarkan dengan estimasi pendapatan yang akan diterima. Net Present Value atau NPV adalah hasil selisih penerimaan dengan pengeluaran yang sudah dilakukan present value, atau menurut
Nufaili dan Utomo 2014. Payback period atau PBP adalah investasi yang menjelaskan lamanya waktu yang diperlukan untuk berinvestasi kembali ke semuanya. Menurut Adalina 2016, usaha dikatakan layak apabila nilai PBP lebih kecil atau sama dengan umur investasi yang telah direncanakan. Bagian 1, aspek pasar. Pasar yang menjanjikan akan semakin memberikan kemudahan dalam melakukan penjualan produk terhadap konsumen. Namun, yang perlu diperhatikan dengan sudah adanya pasar yang bagus adalah memenuhi keinginan pelanggan yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus terpenuhi. Bagian 2, aspek finansial. Jumlah laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan sebagai konsekuensi dari proses operasional dan penjualan produk kepada konsumen. Perhitungan net present value sangat dibutuhkan untuk menghitung jumlah dana tunai dari usaha makanan yang berhasil dikumpulkan dari tahun ke tahun jika dinilai pada keadaan sekarang dengan menggunakan metode discounted value atau faktor bunga efektif yang berlaku pada keadaan sekarang. Kesimpulan. Sesuai dengan analisa SWOT yang telah dilakukan, maka dari aspek pasar menunjukkan bahwa rumah makan Krebo Jantan telah mampu memaksimalkan kekuatan atau strength dan memiliki chef handal, kualitas karyawan yang handal, serta tempat yang nyaman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.